Shalom, selamat pagi. Apa kabarmu pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi hari ini Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta tuntunan penyertaan-Mu. Biar kiranya hari ini Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan lakukan hari ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam surat Yakobus 1 ayat 3 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Kita akan membahas topik firman Tuhan pagi hari ini dengan tema dalam kesesakan. Nah, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini berbicara tentang bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengalami setiap kesesakan, pergumulan, dalam menghadapi badai kehidupan, kita selalu memiliki kesabaran, karena kesabaran adalah sebuah anugerah yang dapat menghasilkan ketekunan di dalam kesesakan. Marilah kita belajar dan mencari kehadiran Tuhan lewat setiap kekuatan yang Dia berikan untuk bertahan, dan kita pada akhirnya akan bersukacita. Di dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu." Nah, poin yang pertama kita bahas pagi ini ialah kesabaran sebagai ujian iman. Dalam setiap ujian dan kesesakan, kesabaran adalah sebuah ujian iman yang menghasilkan kekuatan. Dengan bertahan dalam iman, kita memperkuat fondasi spiritual kita. Dengan bertahan dalam setiap ujian, tantangan, kesulitan, pencobaan yang kita alami, kita memperkuat fondasi iman kita supaya semakin hari kita semakin berdiri kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 3, di sana firman Tuhan berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jadi ketika kita mulai melatih kesabaran di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kemampuan kita, tetapi Roh Kudus itu Tuhan taruh di dalam hati kita supaya menolong kita, memberikan penghiburan, sukacita ketika kita sedang menghadapi setiap tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita membahas kesempurnaan dalam kesesakan. Nah, dalam kesesakan, dalam pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita dipanggil untuk mencari kesempurnaan dalam setiap kesabaran. Nah, kita belajar untuk dipimpin, untuk menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus melalui proses penyempurnaan yang tidak berkesudahan. Nah, di dalam Yakobus tadi yang kita baca firman Tuhan di dalam pasal 1 ayat 4, di sana dikatakan, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi semakin kita dihimpit oleh persoalan, kita menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup kita, maka kita dilatih supaya kita semakin sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun, seperti Kristus mengalami penderitaan dalam setiap proses penderitaan. Kita sedang dituntun Tuhan supaya kita semakin hari semakin mirip, hidup seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada murid-muridnya. Kita semakin serupa di dalam setiap proses penderitaan, untuk melatih otot-otot iman kita supaya fondasi iman kita semakin kuat di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memiliki harapan. Nah, kesabaran akan membawa harapan di tengah-tengah penantian yang sulit. Kita menemukan kekuatan untuk tetap percaya pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Janji Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita umatnya. Karena harapan diumpamakan seperti Saul yang dilemparkan ke dalam dasar laut, seperti jangkar kapal yang dilemparkan ke dasar laut, dan dia akan tertanam lebih dalam, sehingga walaupun ada gelombang badai, kapal itu akan tetap bertahan dan tidak dihanyutkan oleh badai. Nah, mari kita memiliki harapan, karena harapan itu tidak pernah mengecewakan bagi setiap kita yang menantikan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap proses pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Karena kita tidak menanggung setiap persoalan kita sendiri, karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melewati semua tantangan kesulitan itu. Nah, dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan, persoalan, mari kita mencari wajah Tuhan dengan penuh keyakinan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mencari wajah kemuliaan Tuhan dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Dengan kesabaran yang dianugerahkannya, kita dapat melewati setiap persoalan dan pergumulan, melewati setiap badai kehidupan dengan sukacita dan ketekunan. Jika kita mengetahui bahwa Tuhan sanggup menolong kita, kita mengetahui bahwa Dia senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita, mengapa kita harus takut, gelisah, dan gentar terhadap setiap masalah yang silih berganti menimpa kehidupan kita. Mazmur pasal 27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita harus selalu menantikan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Jangan pernah gentar, jangan pernah gelisah hatimu, nantikanlah Tuhan. Yang terpenting adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan Yesus pasti senantiasa menolong kita melewati setiap tantangan dan kesulitan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan, supaya kami kuat dan sabar dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi, pergumulan hidup yang kami alami hari-hari ini. Apapun persoalannya, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami, karena kami tidak berjalan sendiri. Kami punya penolong yang setia. Ketika kami menantikan dengan teguh, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini, kekal hingga selama-lamanya. Jika saudara terberkati melalui program ini, mari share, subscribe, dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.